Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang untuk KKS ketiga Perjanjian Lama. Kita Keinginan kita untuk memadukan offline dengan online mengalami banyak kendala sehingga malam ini kita kembali online dulu. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan kembali ke keinginan semula ini. Malam ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan ketiga ini dan akan dipandu oleh Romo Yonas. Sekarang ini dipandu dari Kalimantan Timur, ya. Beliau lagi tugas di Tenggarong. Jadi ternyata melalui medium ini dimanapun kita berada, KKS-nya tetap bisa jalan. Itu satu nilai positif dari teknologi ini. Mari kita semua mengawali acara kita malam ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku ya Tuhan dan terang bagi jalanku, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia-Mu yang menyertai kami, sehingga kami boleh terus melangkah dalam pengembaraan kami, memahami firman-Mu, memahami kehendak-Mu, agar menerapkannya dalam hidup kami. Berkatilah kami malam ini dalam KKS yang kami selenggarakan, mendalami perjanjian lama, terutama kitab Kejadian. Berkati kami dan berikanlah kami hati yang damai, dan bukalah hati kami dengan penerangan Roh Kudus agar boleh memahami firman-Mu. Berkatilah juga teknologi yang kami gunakan, dan berkatilah juga semua peserta dimanapun kami berada. Kiranya pertemuan malam ini menjadi tanda sukacita dan harapan bagi kami. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, waktu sepenuhnya kita serahkan kepada Romo Yonas untuk memandu refleksi kita malam ini. Baik, Pater Aurel, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung lagi. Malam ini kita akan mendalami kitab Kejadian bab 3 seluruhnya, ya 24 ayat. Saya berharap kita semua sudah membacanya, tetapi nanti kita akan membaca sekali lagi, saudara-saudari mengikuti dari layar. Seperti biasa, setelah kursus, PDF akan saya bagikan. Baik. Malam hari ini kita berbicara tentang kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Kalau bab 1 dan 2 itu sesuatu yang ideal, bab 3 kitab Kejadian dan seterusnya itu kita mulai menemukan bentuk lain dari kehidupan bersama. Ya, jadi saya beri judul Kejatuhan Manusia, siapa penyebabnya? Ya, siapa yang bertanggung jawab? Beberapa buku penunjang yang saya gunakan, ya, buku terutama adalah kitab suci sendiri, kita masuk dalam teks. Ini adalah skema pembahasan kita, ya, pengantar kejatuhan manusia, akibat-akibat dari kejatuhan dosa itu, lalu kemudian pengampunan Tuhan dan penutup. Baik. Mari kita baca teks sekali lagi. Teks yang saya sesuaikan dengan terjemahan yang baru. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan banyak juga perubahan terjemahan kata yang digunakan dalam teks ini. Ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu,
sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebab Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ketika mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang untuk dimakan?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, dan aku makan." Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Kata perempuan itu, "Ular itu yang memperdayaku, maka kumakan." Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, "Karena engkau melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan, dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak, hasratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada Adam, "Karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan sampai engkau kembali kepada tanah, menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dia menjadi ibu semua yang hidup. Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya." Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Ia menempatkan kerub-kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Baik, itu teks versi terjemahan baru 2. Baik, kita masuk ke pembahasan. Siapa penyebab dosa di Taman Eden adalah diskusi panjang di antara orang Kristen. Dan masing-masing kita sampai detik ini mungkin punya pemahaman masing-masing. Siapa penyebabnya? Sampai sebelum masuk frater, saya masih berpegang pada ajaran lama bahwa yang menyebabkan manusia berdosa itu adalah perempuan. Ya. Bahkan tidak jarang kita menemukan penghakiman terhadap salah satu pihak. Apakah laki-laki yang bersalah? Apakah perempuan yang bersalah?
ular atau Tuhan juga ikut bersalah? Ya, posisi Bapak Ibu sebelum masuk ke teks itu ada di mana? Ya, laki-laki kah, perempuan kah, ular kah, atau Tuhan juga ikut bersalah? Atau semua-muanya? Penyelidikan atas kitab Kejadian bab 3, ya, jadi menyelidiki secara seksama akan membantu kita untuk lebih baik memahami dengan akal budi kejatuhan manusia di Taman Eden, dan lebih dari itu belajar darinya, dari kisah itu, demi pertumbuhan iman kita. Baik, kita masuk ke poin yang kedua adalah kejatuhan manusia. Ada ular, Hawa, dan Adam, ya, sampai ayat ke-6. Ular dikatakan adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi dari semua binatang liar yang diciptakan, ular ini paling cerdik. Tidak ada yang melampaui kecerdikannya. Ya. Perjanjian Lama tidak secara eksplisit menyamakan ular dengan setan atau iblis. Karena personifikasi itu, ular menjadi iblis, itu belum dikenal dalam Perjanjian Lama. Maka terjemahan bahasa Inggris serpent, penggoda, atau dalam nyanyian puji syukur, ya, yang gaya Jepang itu, ya, 40 hari berpuasa datanglah si penggoda, itu salah satu kepercayaan dari situ, ya. Jadi kata yang dipakai itu penggoda atau apalah, ya, tapi bukan iblis, ya, belum kenal itu. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Yesus merujuk kepada Taman Eden, di mana ular disebut sebagai iblis, pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Yohanes 8:44. Ya, karena nanti kita lihat di mana ketidakbenaran iblis, ya, membunuh manusia sejak semula. Yang dimaksud itu sejak permulaan hidup manusia, sejak manusia pertama. Dan kitab Wahyu menceritakan kehancuran dan kekalahan iblis. Jadi Perjanjian Lama belum menyamakan ular dengan iblis, tapi Perjanjian Baru itu menyebutnya, terutama Yesus, ya, merujuk pada Taman Eden. Ular itu dilihat sebagai iblis, pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Rasul Petrus, ya, menyebut bahwa iblis itu masih terus aktif di dunia ini, berkeliaran seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, jadi iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Maka Petrus katakan, lawanlah dia teguh dalam iman. Ya. Lalu pertanyaannya, kita kembali, di mana kecerdikan ular dalam Kejadian 3 ayat 1? Di mana kecerdikannya? Kecerdikan ular terletak pada kemampuannya untuk berbicara, bernalar, dan meyakinkan manusia. Itu hebat sekali. Ya, jadi seperti manusia, ya, dia punya kemampuan luar biasa untuk berbicara, ya, bernalar, dan meyakinkan manusia dengan berbagai macam retorika. Mari kita lihat. Di situ kecerdikannya. Baik. Kita lihat kata-kata ini. Pada Kejadian bab 2, ya, ayat 16-17, ya, dibahas minggu lalu, kita tahu bahwa ada satu larangan Tuhan di Taman Eden. Ya, ini dia. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Nah, ular mengklaim diri mengetahui larangan Tuhan itu. Dari mana itu? Dari kata pertama yang digunakan. Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Dengan kata lain, ular itu mau, ya, bertanya kepada Hawa, benar kan Allah katakan jangan makan
buah dari semua pohon taman ini bukan? Jadi ular itu tahu ya tentang firman Allah itu, tahu tentang larangan itu. Ya. Nah, kalau sudah mengutip kata Allah, ya orang yang tidak cermat pasti kemudian bisa terjerumus. Dan itulah salah satu ya kehebatan kecerdikan dari ular bahwa dia mengutip kembali kata-kata Allah. Ya, dia tahu tentang larangan itu. Maka dia membalikkan itu kepada Hawa. Nah, kecerdikan ular itu ya dimulai dari percakapan yang mengutip ya sabda Tuhan itu, mengutip larangan Tuhan dengan menggunakan nada yang kedengarannya suci dan tujuannya yang kelihatannya polos, tetapi ia menyimpan kerusakan di balik itu. Jadi, sesuatu yang kelihatannya suci, yang tujuannya kelihatannya baik, belum tentu itu berasal dari Allah. Maka dalam salah satu surat, ya kita diminta untuk menguji ya roh-roh itu. Apakah itu berasal dari Allah atau tidak? Ya, sebab yang jahat itu juga bisa bekerja melalui hal yang kedengarannya suci dan tujuan yang kelihatannya mulia. Kita lihat bagaimana teknik ular itu meyakinkan wanita. Ya, dia memakai kata pertama, Tuhan Allah berfirman. Wah, kedengarannya suci sekali. Ya, kutip kembali itu ya, Tuhan Allah berfirman, suci sekali. Ya, lalu bagian yang kedua, ya, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Kelihatannya polos, ya. Jadi dia sudah tahu ular, tapi kelihatannya pura-pura bodoh, ya, ya, suci dan kelihatan polos. Tetapi sesungguhnya ini ia menyimpan kerusakan di balik sesuatu yang kedengarannya suci, sesuatu yang kelihatannya polos. Padahal dia tahu. Perempuan mengoreksi ular tentang sebagian kebenaran kata-kata Tuhan yang disembunyikan. Ini yang tadi Yesus katakan dalam Yohanes 8:44, bahwa ular itu pembunuh manusia sejak awal mula dan hidup dalam ketidakbenaran. Ya, dan perempuan ini mengoreksi ketidakbenaran yang disembunyikan oleh ular. Ya, apa yang disembunyikan oleh ular? Untuk mengecoh, untuk memperdaya wanita itu. Ya, mari kita lihat teksnya. Paralel 3 teks yang diucapkan oleh Allah, yang diucapkan oleh ular, yang diucapkan oleh perempuan. Bagian mana yang disembunyikan oleh ular? Tuhan katakan, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Perhatikan kata-kata biru yang saya beri. Tapi apa kata ular kepada perempuan itu? Jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Coba lihat apa yang berbeda. Biru. Sekarang perempuan. Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Kata-kata Tuhan dengan perempuan ini sama. Ya. Jadi perempuan katakan pohon yang ada di tengah-tengah taman itu tidak berlawanan karena dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 9 dikatakan di pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ada di tengah-tengah taman. Ya, benar. Nah, yang ditambahkan oleh perempuan ini adalah kata sentuh. Ya, itu mau mengatakan bahwa larangan itu memang keras. Jangankan makan, sentuh saja tidak boleh. Ada yang katakan inilah dosa
terusan dari perempuan, ya suka nambah-nambah. Padahal Allah tidak katakan sentuh, tapi perempuan itu katakan sentuh. Jadi antara Tuhan dengan perempuan kata-katanya sama, ya kecuali kata sentuh. Tetapi ular itu berbeda, ya luar biasa berbeda dari kata-kata Tuhan itu. Jadi ada kebenaran yang disembunyikan oleh ular. Maka Yesus katakan sejak dulu iblis itu hidup dalam ketidakbenaran. Mari kita lihat perincian tentang ketidakbenaran yang disembunyikan. Ya, Allah memberikan kebebasan terbatas, bebas tetapi bukan kebebasan absolut. Jadi lihat di sini teksnya, ya ini bebas tetapi. Oke. Tetapi, ya, jadi manusia boleh makan buah dari semua pohon dalam taman itu dengan satu pengecualian, yakni buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Boleh, tetapi satu itu tidak. Tetapi kebenaran ini disembunyikan oleh iblis, ya, oleh ular. Apa itu? Ya, ya. Nanti kita lihat. Ya. Jadi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu apa? Itu adalah kuasa absolut dan bebas dari Allah, ya, untuk menentukan yang baik dan yang jahat bagi manusia. Sedangkan pengetahuan manusia tentang yang baik dan jahat itu relatif dan terbatas. Maka kalau manusia sudah makan buah pengetahuan itu, ya memang kemudian menjadi sama seperti Allah, karena pohon itu adalah pohon khas, ya kuasa absolut dan bebas dari Allah. Nah, ketika manusia menentukan sendiri apa yang baik menurutnya, terlepas dari perintah Allah, dengan makan buah itu, maka jelas ia menggantikan peran Allah dalam hidupnya. Jadi Allah memberi kebebasan tetapi terbatas. Dua kata yang paling penting, bebas tetapi, ada di sambungan bab 16 dan 17. Ini bisa menjadi tema rekoleksi, menciptakan batas-batas dalam hidup, baik hidup imamat maupun hidup berkeluarga. Creating boundaries. Nanti kita akan lihat dua kata ini. Sedangkan si ular membalikan kata-kata Allah dari pengecualian terhadap pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat menjadi semua pohon dalam taman itu. Jadi Allah bilang, boleh kamu makan dengan bebas, tetapi ada pengecualian. Tetapi ular itu, ya cerdik, memutarbalikkan fakta, dan dia katakan, semua pohon taman dalam taman ini tanpa kecuali. Ini dua hal yang sangat berbeda. Ular meyakinkan perempuan akan kebebasan absolut, tidak ada tetapi, ya kamu makan dengan bebas, tetapinya dihilangkan dalam hidup. Larangan Tuhan menurut ular itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kebebasan manusia. Ular juga membalikan kata-kata Tuhan tentang akibat dari pelanggaran manusia, yaitu Tuhan katakan saat kamu memakannya engkau pasti mati. Si ular membelokkan menjadi kamu tidak akan mati. Jadi itu ya pemutarbalikan kebenaran yang luar biasa. Kadang-kadang kita juga ada di situ ya. Lidah kita seperti ular ya. Coba ular itu untuk menciumnya lewat apa? Lewat lidahnya ya. Perhatikan itu ya. Ekornya seperti antena yang mencari mangsa, tapi lidahnya itu yang kemudian itu mencari di mana. Jadi pintar dia ya. Tuhan kita katakan engkau pasti mati ya. Tetapi ular katakan kamu tidak akan mati. Dengan mengatakan kamu tidak akan mati, ular ingin mengatakan kepada perempuan bahwa seberapapun besar kesalahanmu melawan perintah Tuhan, manusia akan tetap baik keadaannya. Karena mati yang dimaksud di sini tidak langsung mati dalam fisik, tapi akan mengalami penderitaan-penderitaan. Dan akan kita lihat pada bagian akhir dari teks ini. Jadi itu cerdik. Dan orang yang memiliki sifat seperti ular, ya mungkin kita juga itu persis seperti ini. Pintar main-main kata. Pintar membalikkan kata. Ya, ya. Kita lihat kecerdikan yang lebih jauh. Ya, lebih dari itu, kecerdikan ular itu terletak pada
janji palsu yang ditawarkan kepada manusia jika manusia makan buah terlarang itu. Yaitu apa? Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ini tingkat yang paling tinggi. Ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Karena pohon pengetahuan itu adalah milik kasih Allah, ya, absolut dan bebas untuk menentukan yang baik dan yang jahat. Jadi kalau orang makan buah itu, dia akan menjadi seperti Allah. Siapa yang tidak mau seperti Allah untuk tahu tentang segalanya? Ya. Buah pohon pengetahuan itu simbol kemahakuasaan Allah, maka makan buah pengetahuan itu berarti sama seperti Allah. Nah, hal itu sesuai dengan keinginan perempuan yang meminati pohon itu karena memberi pengertian atau pengetahuan. Cocok. Jadi pohon itu memberi pengetahuan, pengertian, dan wanita itu ya dia meminati pohon itu, ya punya keinginan karena pohon itu akan memberi pengetahuan. Jadi si ular ini menawarkan sesuatu yang pas dengan keinginan dari perempuan ini. Ya. Maka tawaran si ular cocok dengan keinginan hati perempuan. Ya, mau menjadi Allah, meminati pohon itu karena memberi pengertian atau pengetahuan, caranya dalam makan buah pohon itu, tawaran itu cocok dengan keinginan hati. Ya. Jadi keinginan perempuan ini menggerakkan seluruh dirinya, nanti kita lihat, untuk mendapatkan buah pohon pengetahuan itu dan memberikannya kepada suaminya dan ia pun memakannya. Ya. Si ular ini menawarkan sesuatu yang diinginkan. Ya, itulah kecerdikannya. Coba bandingkan kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Yesus lapar, maka yang ditawarkan itu ubah batu jadi roti. Cocok. Kalau Yesus lapar, tapi ditawari Mercedes-Benz, itu tidak cocok. Jadi si ular ini, si jahat, selalu menawarkan apa yang paling kita inginkan. Ya. Ya. Jadi karena keinginan itu, maka perempuan ini ya digerakkan seluruh dirinya, anggota tubuhnya untuk memetik buah itu. Maka kalau lihat pola teks ya, pola dosa itu dari perempuan ini adalah Hawa melihat, jadi matanya melihat, dan dia katakan di situ baik dan menarik pohon itu. Jadi dari mata, mata itu menggerakkan tangannya untuk memetik, lalu kemudian memasukkannya ke mulut, memakannya, lalu tangannya memberikannya lagi kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Jadi awalnya dimulai dari mata, ya, karena dilihat baik dan menarik, dan sesuatu yang berasal dari mata yang sudah dikuasai oleh si jahat itu, kemudian menggerakkan anggota tubuhnya untuk memenuhi apa yang diinginkan. Ya. Jadi dari pola ini, ya, kita belajar bahwa dosa itu tidak dimulai dari keinginan alamiah terhadap sesuatu yang baik. Tidak pernah. Jadi dosa itu tidak pernah tertarik untuk sesuatu yang baik. Tetapi dosa itu dimulai dari pandangan atau indera-indera yang lain dengan keinginan tak terkontrol terhadap sesuatu yang buruk. Nanti boleh baca surat Yakobus. Bagi yang sudah pernah ikut, ini adalah perbedaan antara ujian dan cobaan. Dua kata itu. Jadi dimulai dari sense, dari indera, ditambah dengan keinginan tak terkontrol, menarik, terhadap sesuatu yang buruk. Dan dosa itu sifatnya menular. Dari mana? Dari pola ini, ya. Melihat baik, memetik, makan, beri kepada orang lain, dan orang lain pun ikut berdosa. Ya, itulah ya dosa itu sifatnya menular. Ia menulari orang-orang di sekitar kita, seperti Hawa yang mengambil bagian dalam dosa Adam yang tidak taat kepada larangan Allah. Dan sebaliknya, Adam yang tidak bisa mencegat Hawa yang mengambil buah pohon terlarang itu. Jadi menular. Jadi keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita, entah itu secara langsung atau tidak,
itu juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ya, maka kita perlu menyadari aspek ya destruktif dosa secara sosial. Karena bukan hanya kita yang susah, tapi orang-orang di sekitar kita juga bisa ikut susah ya karena dosa dan kesalahan kita. Ya, dosa itu menular dari pola ini. Nah, kalau seperti ini, maka pertanyaannya, siapakah penyebab dosa? Ya, siapakah penyebab dosa? Adam atau Hawa? Atau ular? Atau Allah juga? Mari kita lihat pandangan-pandangan di luar kitab Kejadian bab 3. Kitab Putra Sirak ketika berbicara tentang perempuan jahat, ya, ia mengulangi lagi kejadian di Taman Eden. Dosa pertama berasal dari perempuan, dan karena dialah kita semua harus mati. Rasul Paulus pada Timotius menulis, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ibu-ibu setuju dengan Paulus dan Sirak? Kita lihat dari Tertullianus. Ya. Ya. Tertullianus menulis, perempuanlah yang membuka pintu menuju kehancuran. Engkaulah yang memetik buah yang dilarang itu. Engkaulah yang melanggar hukum ilahi. Engkaulah yang membujuk laki-laki yang setan tidak cukup kuat untuk membujuknya. Engkau begitu mudahnya merusak citra Allah, yakni laki-laki. Ini tentang Adam. Paulus menulis, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, Adam, dan melalui dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Lanjutannya, sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, yang dimaksud itu Adam, banyak orang telah menjadi berdosa. Nah, teks-teks ini tidak kita dalami, karena itu bukan bagian dari sini. Tapi yang saya mau katakan adalah, teks-teks ini perlu kita mengerti dalam konteks. Kitab Putra Sirak berbicara tentang perempuan yang jahat, dan dia merujuk bahwa jangan ulangi lagi apa yang terjadi di Taman Eden. Rasul Paulus kepada Timotius menulis demikian untuk menjaga disiplin gereja, karena kelihatannya banyak perempuan itu banyak omong dalam pertemuan jemaat dan sesat. Maka Paulus menulis itu. Paulus menulis lagi dalam Roma, itu untuk membandingkan Yesus sebagai Adam baru dan Adam di Taman Eden sebagai Adam lama. Jadi perlu dilihat dalam konteks. Tapi tulisan-tulisan ini, baik yang ditujukan kepada Adam maupun yang ditujukan kepada Hawa, tercatat dalam kitab suci dan juga di luar kitab suci, komentar dari bapak-bapak gereja. Nah, kita lihat tadi bukti di luar Kejadian bab 3. Lalu pertanyaannya lagi, siapakah penyebab dosa? Adam atau Hawa? Mari kita lihat bukti dalam teks sendiri, yaitu Kejadian bab 2 ayat 3, terutama 3 teks yang paling penting dalam Kejadian 23 untuk memahami dengan baik
siapa yang bertanggung jawab untuk kejatuhan ini. Mari kita lihat bukti yang pertama. Kita selidiki teks ini, yaitu ya, Kejadian bab 2 ayat 16 sampai 17. Ya. Ada yang katakan, oh ya, itu dosanya Adam. Adam yang bertanggung jawab. Karena Tuhan itu ngomong pertama ke Adam. Betul. Ya. Memang benar bahwa secara eksplisit Allah pertama-tama memberitahukan larangan itu hanya kepada manusia. Ya, yang dimaksud itu Adam, yang kemudian disebut dengan namanya. Yang baru dalam Kejadian 4:25 disebut dengan namanya Adam. Betul, karena kalau lihat kronologi penciptaan menurut Kejadian 2, itu waktu itu Hawa belum diciptakan. Ya, setelah memberitahu larangan itu, bahwa Tuhan katakan tidak baik manusia hidup seorang diri, maka ia menciptakan Hawa dari rusuk Adam. Betul, bahwa pertama-tama Allah berbicara kepada Adam. Itu tidak bisa disangkal. Ya ini ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia firman-Nya. Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Betul. Ini larangan ini pertama-tama kepada Adam. Apakah dengan demikian, Adam itu yang bertanggung jawab? Ya. Bacaan kita jangan stop di sini. Mari kita bergerak kedua ayat dalam Kejadian 3. Ya, kalau stop di sini, kita akan punya pendapat bahwa memang Adam yang salah. Tuhan beritahu hanya kepada dia. Hawa kan belum ada waktu itu. Apakah betul? Mari kita lihat teks berikutnya. Ya. Apakah Hawa tidak tahu? Tahu. Ya. Perempuan itu juga mengetahui larangan Tuhan. Dari mana kita tahu? Itu terbukti dari dialognya dengan ular. Ya. Ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Kalau perempuan ini tidak tahu, ya, dia mungkin katakan, saya tidak tahu. Ya. Dan selesai masalah. Tetapi dia tahu. Ya. Dari mana? Dari jawabannya. Sahut perempuan itu kepada ular. Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Seperti tadi kita lihat, kata-kata perempuan ini kepada ular, persis seperti yang dikatakan Allah kepada Adam, kecuali kata ataupun sentuh. Jadi, apakah perempuan tidak tahu tentang larangan itu? Tahu. Kalau dia tidak tahu, dia tidak akan mengulangi kata-kata Allah kepada ular. Dia akan dengan sederhana katakan, saya tidak tahu. Selesai masalah. Baik. Karena dia tahu, maka inilah pintu masuk ya untuk berdiskusi lebih dalam. Ya. Misalnya kalau katakan saya tidak tahu, selesai. Tapi karena dia tahu, maka inilah pintu untuk masuk lebih dalam dan lebih jauh. Itu teks yang kedua. Jadi, perempuan tahu. Teks yang ketiga, lebih dari itu, keduanya, Adam dan Hawa, sudah ada bersama-sama ya sejak perempuan itu berdialog dengan ular. Dari mana kita tahu? Dari kata yang sangat penting ini, yang merah. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula, pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya. Dan suaminya pun memakan. Lihat yang merah. Itu kalimat yang paling penting. Suaminya yang bersamanya. Santo Hieronymus ketika menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam Vulgata, dia menghilangkan kata ini. Maka De Verbum, ya, artikel 21 dan 22,
Di sana gereja dikatakan tetap menghormati tanda kutip vulgata. Ya, tetap menghormati tanda kutip ya, dan menjaganya. Jadi laki-laki itu tahu, Adam tahu, perempuan tahu, dan lebih dari itu mereka ada bersama-sama. Jadi bukan Adam tidak ada suaminya yang bersamanya. Mulai dari dialog perempuan itu dengan ular sampai kemudian mereka memakan buah pohon terlarang. Jadi siapa yang bersalah? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa penyebabnya? Kedua-duanya bersalah. Jadi baik Adam maupun Hawa sama-sama bersalah berdosa karena keduanya tahu tentang larangan Tuhan. Mereka berada bersama-sama sejak ular berkomunikasi dengan Hawa, tetapi keduanya saling membiarkan, tidak menegur, dan tidak mencegah meski mereka tahu perbuatan itu salah. Jadi keburukan itu tidak selalu datang dari hal-hal yang buruk, tapi juga bisa disebabkan oleh diamnya orang-orang yang harusnya menegur. Jadi mereka tahu ada bersama-sama, tapi keduanya tutup mata, diam, saling membiarkan, tidak menegur, dan tidak mencegah meski mereka tahu perbuatan itu salah. Maka nanti lihat berikutnya, apa akibat dari diamnya dan tidak menegur, membiarkan, dan tidak mencegah satu sama lain. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, ketiga, itu akibat-akibat dari dosa. Ada dua akibat dari dosa. Yang pertama itu, dosa itu merusak relasi horizontal antara manusia dengan manusia. Yang pertama itu, apa kalau orang mulai berdosa, mulai bersalah, tidak nyaman. Ya, kita lihat 37 ya, tidak nyaman. Ya, tidak nyaman untuk berkumpul bersama orang lain, tidak nyaman untuk bergabung, ya lebih milih untuk ya sendiri-sendiri, tidak nyaman. Setelah berdosa, Adam dan Hawa merasa telanjang dan menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ya, jadi malu, mereka malu. Ya, malu dan telanjang, ya, tanda bahwa mereka itu malu dan menutup diri satu sama lain. Jadi dari mana kita tahu? Perbandingan dengan teks sebelumnya. Jadi telanjang, lalu malu, lalu mulai tutupi bagian yang sebelumnya tidak membuat mereka malu. Itu tanda mulai tutup diri. Dan itu benar. Kalau orang mulai berdosa, itu semuanya ditutup. Ya, semua ditutup. Ya, dan itu kita mudah untuk paham itu. Ya, sebagai orang-orang dewasa. Padahal ketika semuanya masih baik-baik, dalam Kejadian bab 2 ayat 25 dikatakan, mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Tanda bahwa ya nyaman, ya terbuka satu sama lain, nggak ada yang tersembunyi. Tapi ketika berdosa, mereka telanjang, mereka justru membuat cawat dari pohon ara untuk menutup. Ya, coba lihat dua ayat itu. Ya, itulah indikasi, tanda kalau orang tidak nyaman, mulai berdosa, mulai tutup diri. Padahal kalau masih baik-baik, tidak ada yang tertutup. Ya, tidak merasa malu. Ya. Padahal mereka telanjang juga sama. Akibat yang kedua, horizontal, menyalahkan yang lain.
Setelah berdosa, Adam dan Hawa menyalahkan yang lain sebagai penyebab kehancuran. Adam menyalahkan Hawa, dan secara implisit juga menyalahkan Allah, karena dia katakan perempuan yang kau beri. Jadi itu ya, kadang-kadang kita begitu, mulai tidak itu, kita mulai salahkan Allah. Ya, perempuan yang kau beri, atau laki-laki yang kau beri, itulah yang membuat saya berdosa. Dan Hawa menyalahkan ular. Jadi, coba lihat, ya, Adam menyalahkan Hawa, dan secara implisit Allah, karena kata yang dipakai, perempuan yang kau beri. Hawa menyalahkan ular. Itu biasa. Ya. Menyalahkan yang lain dalam generasi berikutnya berlanjut. Lihat contoh. Ya. Itu nanti kita lihat kehidupan di luar Eden. Ya. Keturunan berikutnya. Kain menyalahkan Habel. Saudara-saudara Yusuf menyalahkan Yusuf. Bangsa Israel menyalahkan Musa. Ya. Raja Saul menyalahkan rakyatnya. Dan kita bisa tambah. Saya juga suka menyalahkan orang lain atas kegagalan dan dosaku. Menyalahkan orang lain adalah cara yang paling mudah dan aman untuk menyelamatkan diri dari kesalahan. Menunjuk jari kepada yang lain adalah pilihan orang congkak ketika kesalahannya tidak diterima dan tidak diakuinya dengan rendah hati. Kalau rendah hati, ya sudah toh. Kalau salah dan terbatas atau apa kita katakan, ya memang begitulah. Mau apa lagi? Tapi menyalahkan orang lain itu cara paling mudah dan aman menyelamatkan diri dari kesalahan. Ya, mungkin kita juga sering buat itu, seperti Adam dan Hawa. Menunjuk jari kepada yang lain itu pilihan orang congkak, sombong, yang tidak mau terima dan akui kesalahannya dengan rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu menerima kegagalan dan kesalahan dan akui dengan rendah hati. Baik. Akibat yang ketiga, horizontal, menderita. 3:16-19. Adam dan Hawa membagi hukuman yang sama, sama-sama menderita. Ya, meskipun bentuknya berbeda. Hawa akan susah payah waktu hamil dan kesakitan melahirkan anak. Bagi kita, bagi ibu-ibu ya yang melahirkan, ya, tentu mungkin secara sederhana itu melihat itu hal yang biasa. Tetapi dalam Kejadian bab 3, ya, kesusahan waktu hamil dan kesakitan waktu melahirkan itu tanda penderitaan. Jadi dosa itu membuat diri kita itu menderita, ya, sakit dari dalam diri kita. Ya. Adam juga mengalami penderitaan itu. Ya, dia akan susah payah bekerja mencari makan. Ya. Karena Adam makan buah dari pohon yang dilarang, maka sekarang ia akan makan dari tanah yang terkutuk. Jadi kerja setengah mati, bercucuran keringat, ya, untuk mencari makan. Allah tidak mengutuk Adam, tetapi ia mengutuk tanah. Jadi dia harus berjuang untuk makan dari tanah yang terkutuk. Kalau tanah sudah dikutuk oleh Allah karena dosa, maka mau berjuang seperti apapun, pasti sulitnya bukan main. Itulah akibat dari dosa. Ya, mau berjuang model apapun, ya, mau sebanyak uang apapun, mau sepintar apapun, ya, kita akan berjuangnya luar biasa. Baik, itu horizontal. Sekarang aspek vertikal dari dosa itu merusak relasi dengan Allah. Sebagaimana Adam dan Hawa tadinya merasa malu di hadapan satu sama lain karena mereka telanjang, ini mereka menyadari kesalahan
dan rasa malu mereka di hadapan Tuhan. Ya, malu mereka. Ya. Lalu karena malu, mereka menyembunyikan diri dari Tuhan. Kenapa sembunyi? Karena di hadapan Tuhan tidak ada dosa yang tidak akan terkuak. Ya. Seperti kalau kita tahu sesuatu, orang lain tahu sesuatu tentang kita, kita pasti berusaha menghindari orang itu. Itu biasa. Ya. Karena ketika bersama orang itu, kita merasa tidak nyaman. Persis itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Kalau tidak sembunyi dari Tuhan, mereka akan tetap merasa tidak nyaman. Ya, maka satu-satunya jalan adalah sembunyi. Ya, supaya Tuhan tidak selalu ya mengungkit-ungkit kesalahan mereka. Tapi Tuhan itu cari, ya. Ya, Tuhan itu Maha tahu, dimanapun kamu sembunyi, Dia tahu. Ya, di manakah engkau? Pertanyaan ini bukan menunjukkan Tuhan itu bingung akan keberadaan Adam dan Hawa, tidak, melainkan sebuah pertanyaan introspeksi diri. Ya, di manakah mereka yang menyembunyikan diri dari Tuhan yang telah menyediakan kebutuhan mereka dan memberkati secara berlimpah? Katakan ini semuanya sudah luar biasa, disiapkan, diberkati. Lalu apalagi yang kurang? Ya, sembunyi di antara mana? Pohon-pohon mana? Ya, jadi pertanyaan introspeksi. Ya. Kenapa kamu sembunyikan diri dari Tuhan yang telah memberkati dan menyediakan segala sesuatu bagi hidup? Lebih ke sana. Bukan Tuhan bingung atau tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Bukan. Adam dan Hawa yang dulu dekat dengan Tuhan, kini merasa jauh dan hilang kekudusan. Ya, dan salah satu tanda orang yang sedang jauh dari Tuhan, entah alasan apapun, adalah menyembunyikan diri dari hadapannya. Nah, kalau ada anggota KBG, anggota komunitas, anggota keluarga yang mulai sembunyikan diri, tidak nongol lagi dalam pertemuan-pertemuan, tidak ke gereja lagi, ya, dan lain-lain, itu Adam dan Hawa memberi kita pelajaran bahwa itu sedang jauh dari Tuhan, entah alasan apapun itu. Baik, kita masuk ke bagian yang terakhir. Pengampunan Allah. Dalam teks tidak ada satupun kata pengampunan. Juga tidak ada satu sifat Allah, entah itu berbelas kasih, panjang sabar, penuh kerahiman, apapun yang disebut. Tetapi sifat Allah yang memulihkan dan mengampuni itu ditunjukkan melalui satu sikap. Saya memberi judul Allah yang mengampuni. Tuhan memulihkan martabat Adam dan Hawa yang telanjang karena dosa dengan mengenakan pakaian kepada mereka. Itu sikap Allah. Pakaian mereka ketika berdosa itu ya sederhana, hanya terbuat dari daun pohon ara. Kini Allah mengganti pakaian mereka itu dengan pakaian yang lebih baik, yaitu jubah kulit. Dan Allah sendiri yang mengenakan. Pengenaan pakaian yang lebih baik kepada manusia yang berdosa mengingatkan kita akan pengampunan dari Tuhan. Silakan bandingkan dengan cerita tentang anak yang hilang. Yang ketika dia pulang, bapaknya itu memberikan pakaian yang terbaik, cincin, dan sepatu. Pakaian mereka sewaktu berdosa itu sederhana, hanya dari daun pohon ara. Kini diganti Allah dengan pakaian yang jauh lebih baik, yaitu jubah kulit. Dan pengenalan pakaian ini mengingatkan kita akan penerimaan, pengampunan, dan pemulihan. Ingat kisah para rasul, ketika Petrus di penjara, Petrus sudah stres, lalu di penjara dia membuka jubahnya. Lalu datanglah malaikat Allah, ya,
dan katakan, ya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Petrus kok buka jubah? Panas pasti, karena penjara abad-abad itu ya tidak seperti sekarang, yang orang bilang ada yang seperti hotel bintang 5. Panas pasti. Tapi pakaian itu mau menunjukkan identitas dan panggilan Petrus. Petrus sudah putus asa karena penganiayaan. Ya, tapi Tuhan melalui malaikat katakan, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Nah, ada kata ikutlah aku yang terngiang di telinga Petrus, mengingatkan dia akan kata-kata Yesus di Danau Galilea. Pakaian, ya, simbol pemulihan. Pertanyaannya adalah, jika Tuhan memulihkan dan mengampuni Adam dan Hawa, mengapa ia justru mengusir mereka dari Taman Eden? Ya. Mengapa tidak dibiarkan tinggal? Dengan catatan, jangan ulangi lagi ya. Tapi kenapa diusir? Pengusiran dari Taman Eden adalah bagian dari pengampunan. Dari teks ini. Sebab mengampuni berarti memberi kesempatan baru. Kalau Allah tidak beri kesempatan baru, pasti dibuatnya memang betul-betul mati, seperti kata. Tapi mati yang dalam kata itu menderita. Tidak langsung mati, tapi menderita. Ya. Kalau Allah mau supaya mereka langsung mati, dibuatnya mati. Ya. Tetapi mengusir mereka keluar dari Taman Eden, ya, itu bagian dari pengampunan, sebab mengampuni itu memberi kesempatan baru. Karena pengampunan Tuhan itulah mereka boleh meneruskan hidup mereka sebagai suami istri di tempat lain di luar Taman Eden. Dan kelanjutan dari kehidupan manusia pertama bersama keturunan di tempat lain, itulah yang akan kita bahas minggu depan, kitab Kejadian bab 4. Ya, ampuni, tapi kamu tinggal di tempat lain ya, tidak dibuat mati, ya, tapi diberi kesempatan baru untuk hidup, tapi di tempat lain. Itu juga pengampunan. Jadi kalau sederhananya orang sering katakan, saya mengampuni dia, Romo, tetapi relasi kami tidak akan seperti dulu lagi. Ya, itu betul. Tidak bisa seakrab dulu lagi. Ya, karena takut terluka dan lain-lain. Tapi ada kesempatan untuk orang itu. Sekarang beberapa pokok refleksi. Bapak, Ibu, Romo, Suster boleh tambah. Saya mengangkat beberapa bagian untuk refleksi. Bisa dijadikan untuk permenungan apapun itu. Satu, apa itu? Ketidaktaatan adalah awal dari segala kehancuran. Adam dan Hawa hidup di Taman Eden dengan satu perjanjian, tanda kutip, bersama Allah, tetapi mereka tidak menaatinya. Bapak Ibu masuk dalam hidup perkawinan juga dengan perjanjian. Kami para imam juga dengan perjanjian. Tapi kalau tidak menaatinya, hasilnya beda. Kita katakan perjanjian Eden. Semua boleh kamu makan, tetapi Adam dan Hawa boleh hidup dengan bebas dalam taman itu. Tetapi kebebasan mereka terbatas. Ya, ini dua kata ini. Boleh kau makan dengan bebas, tetapi ular tadi katakan semua boleh kamu makan dengan bebas. Kamu terbalikan batas yang diciptakan Allah. Ya, boleh bebas, tetapi dua kata ini sangat penting. Batasan dari Tuhan bukan untuk mengekang manusia, tetapi untuk melindunginya dari kehancuran. Jelas. Ya, kalau Adam dan Hawa itu taat pada batas itu, maka tidak ada kehancuran. Tapi karena tidak taat, maka itulah sumber segala kehancuran. Yang dampaknya kemudian itu berlanjut sampai bab-bab selanjutnya. Kita perlu menciptakan batas-batas, creating boundaries dalam kehidupan, baik dalam keluarga dan dalam imamat,
Agar apa? Kita terhindar dari kehancuran. Dari mana kata itu? Bebas, tetapi itulah boundary. Saya pernah memberi rekoleksi satu sesi untuk pasangan-pasangan muda cukup banyak dengan kata ini saja. Bebas, tetapi. Saya kasih judul, karena itu orang-orang muda yang ya lebih minat pada bahasa Inggris, ya. Creating Boundaries in Family Life. Yang kedua, menutup diri terhadap godaan si jahat. Awal kejatuhan dan kehancuran berawal ketika kita membuka diri untuk bernegosiasi dengan si jahat. Hawa telah mengajar kita. Seandainya ular katakan, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Seandainya Hawa katakan, saya tidak tahu, atau dia tidak mau bernegosiasi lebih lanjut, maka cerita selanjutnya tidak akan terjadi. Tetapi awal kejatuhan itu terjadi ketika membuka diri untuk bernegosiasi dengan si jahat, ya, termasuk menggunakan cara dan tujuan yang paling polos dan paling suci kelihatan. Kita harus ingat kata Tuhan sendiri, si jahat itu cerdik. Ketika kita membuka diri terhadapnya, ia akan berusaha untuk masuk lebih dalam dan lebih jauh ke dalam kehidupan kita. Dan si jahat selalu menyerang bagian yang paling lemah dari diri kita dan menawarkan sesuatu yang kita butuhkan dari kelemahan itu. Tadi kita lihat, Hawa itu kelemahan pertamanya ada di matanya, kemudian di keinginannya. Ya. Jadi selalu akan menawarkan bagian yang paling itu. Kalau kita kesepian, dikirim orang. Kalau kita butuh uang, mau korupsi, dan lain-lain. Selalu itu. Ya, bagian yang paling lemah dari diri kita. Maka tugas kita adalah kita perlu dengan rendah hati mengenali kelemahan-kelemahan kita dan berjaga lebih kuat pada bagian-bagian itu. Di mana kelemahanku yang paling besar. Yang ketiga, membangun koreksi persaudaraan, correctio fraterni, bahasa yang sangat lazim dalam teologi kita, spiritualitas. Koreksio, koreksi, fraterna, saudara. Itu dari Injil Matius, ya, dari dua kata ini. Apabila saudaramu, frater, berbuat dosa, tegurlah, koreksi, dia di bawah 4 mata, jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi kata koreksi fraterna itu dua kata ini. Saudara, frater, dan koreksi, tegurlah. Atau ingatkan. Kebaikan dalam keluarga dan komunitas religius itu tanggung jawab bersama. Maka saling menyalahkan itu tidak ada guna. Seperti Adam dan Hawa. Tidak ada guna. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja berjuang untuk kebaikan keluarga komunitas. Jadi tidak baik. Jadi mau berdua atau bertiga, tapi kalau berjuang sendiri juga tidak baik. Jadi yang paling penting di sini itu kata tidak baik seorang diri. Jadi bukan dalam arti yang ya, dalam arti ketat ya, tapi juga dalam arti luas bahwa ada kebersamaan di sana. Tapi juga tidak baik kalau satu orang itu dipersalahkan atas semua kerusakan dalam keluarga dan komunitas. Tidak. Karena dari teks ini dan dari pengalaman saya akhirnya sampai keyakinan di kalimat yang berikut. Maaf kalau saya salah. Sebab tidak ada penyebab tunggal kerusakan dalam keluarga dan komunitas. Setiap orang ikut andil dalam kerusakan itu dengan caranya. Bagaimana misalnya, oh suami saya pulang itu selalu larut malam. Ya gimana dia mau pulang lebih awal kalau di rumah itu situasinya tidak baik. Dan lain-lain. Ada yang cerita ke saya, Bapak lucu. Dia bilang, Pater, kenapa Bapak-Bapak lebih suka di warung-warung, di resto-resto? Kenapa tidak di rumah? Kenapa, Pak? Karena ketika masuk ke warung, ke resto, begitu nyampe pintu sudah disambut, selamat datang Pak, mau minum apa? Di rumah baru masuk pintu sudah, tunggu, dari mana kamu? Dari siapa?
Jadi ingat itu ya, saya yakin itu tidak ada penyebab tunggal dalam kerusakan komunitas maupun keluarga komunitas religius, tidak ada. Masing-masing kita dengan caranya atau langsung atau tidak ikut ambil bagian dalam kerusakan itu. Dari teks. Maka lebih baik teguran terang-terangan daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan melukai dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlebihan. Penutup, saya mau bahas tentang ini. Dari mana asal kejahatan? Masalah kejahatan merupakan masalah yang sulit dan kompleks. Kejahatan adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ciptaan Allah yang baik dan sungguh amat baik. Karena kita lihat Kejadian bab 1, itu semuanya baik dan terakhir ya sungguh amat baik. Bab 1 ayat 31. Jadi kejahatan itu tidak ada dalam ciptaan. Ya. Kejahatan itu suatu penyusup asing ke dalam kehidupan Taman Eden yang baik-baik dalam Kejadian bab 2. Jadi Allah tidak ciptakan itu. Tetapi kalau tidak ciptakan, maka pertanyaannya, kejahatan manusia pertama dalam kitab Kejadian bab 3 itu menimbulkan pertanyaan, lalu dari mana kejahatan itu? Ya, kalau tadi siapa yang bersalah, kita sudah tahu. Dari mana kejahatan itu? Bab 1, bab 2 itu semua ideal. Bab 3 sudah tidak. Narasi dalam Kejadian bab 3 tidak menjelaskan asal-usul kejahatan karena bukan itu tujuannya. Kejadian bab 3 menjelaskan asal-usul dosa manusia, yaitu ketidaktaatan terhadap larangan Tuhan. Dasar relasi manusia dengan Tuhan adalah kehendak bebas. Harus bebas. Tetapi kehendak bebas itu bukanlah kehendak bebas absolut atau kehendak bebas untuk memerintah diri sendiri sesukanya. Manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk memilih dan bertindak, tetapi kebebasan itu sifatnya terbatas. Maka setiap orang akan menanggung akibat dari pilihan dan perbuatannya, baik mereka yang hidup dalam batasan-batasan maupun mereka yang hidup di luar batasan-batasan yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Baik. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Yonas sudah menghantar kita ke dalam refleksi bab 3 ini. Jadi teman-teman dari pekan lalu yang bersemangat untuk mendengarkan secara detail apa yang dalam Kejadian bab 3, sekarang sudah ada gambaran ya. Dari narasi sederhana 24 ayat itu kita melihat satu gambaran kompleks kepribadian manusia, relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan segala macam kelemahan, kelebihan yang mudah dieksploitasi oleh kegelapan itu yang menghantar kita ke dalam dosa. Baik, sekarang kita buka kesempatan untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan. Di kolom chat itu sudah ada cukup banyak, mulai dari Jessica, Apelavi, Pak Hadi, lalu ada Pak Hadi lagi, Pak Hadi beberapa, Pak Hadi banyak pertanyaan ini ya, Pak Hadi. Lalu ada juga pertanyaan yang dikirim melalui WA. Baik, saya baca dulu satu pertanyaan yang dikirim melalui WA. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarannya, ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan yang lainnya, karena manusia diberi akal budi. Tapi kenapa perempuan itu dalam kurung Hawa mudah sekali diperdaya oleh ular? Romo Yonas mungkin ada tanggapan tentang ini. Baik, terima kasih. Betul bahwa manusia itu diciptakan ciptaan yang paling sempurna, atau orang katakan itu mahkota dari ciptaan, ya, di atas. Ya, karena sesuai dengan wajah Allah, dan kemudian
Allah itu membentuk dengan tangan sendiri. Jadi kalau itu diciptakan membentuk dengan tangan sendiri, sesuatu yang sangat penting. Seperti kita masuk restoran, kita makan lalu pemiliknya datang melayani kita, itu berarti kita itu orang VIP. Ya, jadi itu kalau yang lain hanya berfirman, ini dia menciptakan dengan tangan sendiri dan dihembusi nafas. Tapi jangan lupa, ya, dari bahan apa manusia diciptakan? Dari debu tanah, ya, yang mudah rapuh, mudah pecah, ya, mudah hancur. Jadi kenapa? Ya, meskipun dia diberi akal budi, lalu kemudian mudah diperdaya oleh ular, akal budinya tidak hilang, tapi sisi kerapuhan manusia, ya, ditambah dengan keinginan yang tak terkontrol, itu membuatnya mudah jatuh. Jadi ada satu kata yang penting ya di bab 3 ayat 6, ya, menarik dan diminati. Jadi ada satu keinginan dari dalam yang tidak bisa mengontrol. Akhirnya keinginan itu lebih menguasai akal budi. Bukan begitu ya, kadang-kadang kita buat ya. Otakmu di mana? Ada otak. Tetapi nafsu dan hasratnya itu lebih menguasai akal budi. Maka suatu waktu seorang imam tua marah kepada seseorang umat, dia katakan begini di hadapan saya. Kamu itu, otak dan nafsumu itu pindah tempat. Ya, nafsu naik ke kepala, kepalamu turun ke tempat lain. Itu saking kesalnya. Jadi tapi ada hasrat yang menguasai. Akhirnya orang tidak bisa berpikir lagi dengan jernih. Jadi ada kata itu. Ya, hasrat. Dan itu kata itu akan digunakan lagi nanti di bab 4. Ya, hasrat. Oke. Baik, itu ya. Baik. Pertanyaan dari Jessica Pelavi. Ingin bertanya, ular disebut sebagai iblis. Tuhan kan maha segalanya. Kenapa Tuhan tidak membinasakan iblis? Baik. Nanti dalam Wahyu itu kita baca bahwa pada akhirnya Tuhan membinasakan iblis. Baik ya. Ada beberapa komentator ahli kitab suci yang katakan kenapa kejahatan itu perlu ada. Ya, boleh setuju dengan komentar mereka, boleh tidak. Mereka katakan memang kita butuh keburukan, ya, penggoda-penggoda itu supaya membuat dunia kita itu lebih seimbang, gitu ya. Ya, boleh terima atau tidak. Ya, jadi selalu ada sisi lain yang dilihat. Ya. Baik, pada akhirnya iblis itu diremukkan ya, baca Wahyu. Ya. Ya. Maka tadi bagian awal dari slide itu saya mengutip itu ya. Baik, nanti dibaca lagi. Ada beberapa pertanyaan dari Pak Hadi. Pertanyaan pertama, apakah beberapa budaya mempunyai kesamaan cerita tentang manusia pertama di taman dan memakan buah yang terlarang, seperti budaya di Burma, di India, dan di Sumeria? Nah, ini sudah berkaitan dengan mitologi atau keyakinan agama lain atau kepercayaan lokal yang lain. Kurang lebih, Ya. apakah ada perbedaan? Silakan ya. Baik. Agama-agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam itu mempunyai cerita yang serupa. Baik. Salah seorang peserta Zoom kita di sini, itu coba lihat namanya Heni Hendrawati. Itu seorang yang beragama Islam. Ini anak murid saya di Balikpapan yang saya ajar waktu saya frater. Kami live in setengah tahun di Surabaya, waktu dia masih SMP kelas 2 atau 3, ini anak murid. Dia izin, bolehkah ya saya masuk untuk mengikuti versinya Kristen Katolik supaya saya juga mempunyai satu perbandingan dengan versi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga ada cerita itu. Saya chat dengan dia apakah ada. Jadi cerita tentang ini ada juga dalam kepercayaan-kepercayaan di luar kita. Teristimewa dalam agama-agama Abrahamik. Mesopotamia ada, itu ada mitologi-mitologi. Ada dengan versi yang berbeda. Nah, perbedaan itu kita hargai. Ya, kita hargai karena selalu ada titik pandang yang mau ditonjolkan dari perbedaan itu. Baik, tapi saya tidak mendalami cerita-cerita itu dalam mitologi-mitologi, ya, belum mendalami itu. Baik itu. Oke. Ya, ada juga banyak cita-cita dari cita rakyat itu, misalnya tentang air bah dan sebagainya, itu dalam budaya-budaya lokal itu juga ada ya.
walaupun dalam versi yang lebih sederhana. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikut. Mengapa Hawa dihukum? Karena mencari pengertian atau kebijaksanaan dari memakan buah, di mana mendapatkan kebijaksanaan ialah satu hal yang selalu baik. Baik, Pak Hadi harus bedakan kata Sofia, kebijaksanaan yang dalam arti yang lain dengan pengetahuan itu ya. Jadi baca dalam konteksnya. Tadi penjelasan jelas ya. Jadi pohon pengetahuan itu adalah milik khas dan absolutnya hanya oleh Allah sendiri, yang menjadi penentu kebaikan dan apa yang baik dan jahat bagi manusia. Nah, kenapa salah? Ya kalau kemudian mereka makan buah itu dan dilarang karena itu hak prerogatifnya Allah, ya dia kemudian sama seperti Allah dan menggantikan peran Allah, jelas. Ya, tapi kalau mau mencari pengertian dalam arti hikmah dan lain-lain, seperti yang kita tahu dalam kitab-kitab sastra, itu sesuatu yang tidak dilarang. Tapi ini konteksnya beda. Ya, itu ya Pak ya. Baik, Pak Hadi. Masih Pak Hadi juga ya? Ya, Apakah pencobaan ini seperti halnya orang tua yang menaruh stop kontak listrik di sudut ruangan tamu dan mengatakan pada anak-anaknya untuk tidak menyentuh itu? Apakah ini merupakan satu ujian yang tidak adil? Karena Adam dan Hawa sebelumnya tidak mempunyai uh, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikut supaya nanti dijawab satu kali. Apakah ya. dosa harus ditutupi dengan darah seperti yang Tuhan Allah lakukan dengan membunuh beberapa hewan untuk menggunakan kulit untuk diberikan pada manusia sebagai pakaiannya? Silakan. Baik. Apakah Allah itu mencobai manusia seperti apa? Ya, jelas ya kalau ikut di surat Yakobus ya, ya sudah dibilang ya, eh, Allah itu Yakobus ya. Jadi ada dua kata waktu itu yang kita bahas, pengujian dan pencobaan. Ya, Yakobus katakan, apabila seseorang dicobai, Yakobus 1 ayat 13, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Namun, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, diseret dan terpikat olehnya. Ini persis seperti yang dalam Kejadian bab 3 ya. Jadi, apakah Allah mencobai? Sama sekali tidak. Yang kedua, ya kan Adam dan Hawa tidak tahu tentang pengetahuan yang baik dan tidak. Itu mustahil karena Allah itu jelas ya sudah beritahu ini pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu bisa jelas. Adam tahu itu, Hawa ulangi itu saja. Jadi kalau bilang tidak tahu itu tidak benar. Ya, jadi mereka tahu. Ya. Dosa ditutupi dengan darah. Eh, coba ulang Pater yang kedua tadi itu pertanyaannya. Apakah dosa harus ditutupi dengan darah seperti yang Tuhan Allah lakukan dengan membunuh beberapa hewan untuk menggunakan kulitnya untuk diberikan pada manusia sebagai pakaiannya? Baik, kalau membunuh hewan untuk dan memakai darah untuk menutupi dosa manusia dalam perjanjian lama itu ya yang nanti kemudian digantikan oleh Yesus anak domba Allah ya. Tapi dalam teks ini kita tidak mendapat informasi secara mendetail tentang bagaimana Allah ya mendapatkan kulit itu. Ya, jadi saya membatasi diri untuk tidak melebihi Allah juga ya dan mereka-reka ya. Pokoknya yang jelas Allah mengganti pakaian mereka yang sangat sederhana ketika berdosa itu dari daun pohon ara diberi yang jauh lebih baik yaitu dari kulit binatang. Oke. Biasa toh dompet dari rotan itu mana yang lebih mahal? Dompet dari rotan atau dompet dari itu buaya atau apa yang mahal itu ya? Ya pastilah ya buaya yang lebih mahal. Jadi mau mengatakan pemulihan itu ya Allah betul-betul memberikan sesuatu yang luar biasa. Lebih berharga. Oke. Ya. Baik, Ron, terima kasih atas penjelasan. Ada dari Pak Pias, lalu Ibu Tutiwati, Pak Yohanes, dan S. Lingga. Baik, kita mulai dengan Pak Pias. Romo, ayat ketika Tuhan berjalan-jalan pada waktu hawa sejuk, bolehkah kita refleksikan sebagai terusan dari amat sangat baik?
Ini berkaitan dengan penciptaan. Ya. Siapakah yang tidak mau berjalan di taman ketika hawanya sejuk? Ya, betul. Itu ayat itu memang mau mengatakan satu keharmonisan dalam taman itu. Ya, itu betul. Tapi kondisinya sekarang beda. Ya, Allah yang berjalan bersama-sama, ya ada bersama-sama di taman itu, ternyata taman itu sudah dirusak oleh orang-orang yang dipercaya dalam Kejadian bab 2 ayat 15, tugas mereka adalah memelihara dan mengerjakan taman itu, tapi mereka tidak pelihara. Ya, justru mereka merusak. Itu ya. Jadi berjalan di taman yang baik itu ya, itu menunjukkan satu keharmonisan, kedekatan. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Orang yang dipercaya itu justru sekarang merusak kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah bukan berjalan untuk refreshing ya, karena hawanya sejuk, sama sekali tidak. Itu mau mengatakan kedekatannya dengan manusia, tetapi manusia sedang menjauh pendiri. Ya, oke. Pak Pias, mungkin untuk kita di Batam itu jalan di pinggir pantai, itu yang enak ya. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Tutiwati. Dalam ayat ke-7, Tuhan melarang makan buah pengetahuan. Dalam ayat 22, Tuhan mengusir Adam dan Hawa sebelum mereka makan buah pohon kehidupan. Namun penjelasan dari kedua ayat ini ya. Baik, kalau perhatikan Kejadian bab 2 ayat 9, itu rupanya dalam taman itu ada dua jenis pohon. Saya baca ya, dan itu akan diulangi lagi ya. Bab 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buah-buahan, juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, kata di tengah-tengah taman itu tadi, ya, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke, jadi apa itu pohon kehidupan? Pohon kehidupan itu adalah lambang dari kemahakuasaan Allah, hidup yang akan hidup kekal, hidup yang akan diberikan kepada orang yang menuruti perintah Allah. Ya. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu adalah hak prerogatif Allah untuk menentukan moralitas baik buruk bagi manusia. Jadi bukan dari diri kita sendiri, sesuai dengan standar Allah. Nah, yang dimakan oleh Adam dan Hawa adalah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang akan menjadikan mereka itu sama seperti Allah kalau mereka makan, yang ditawarkan oleh iblis. Nah, pohon kehidupan adalah mereka yang akan menikmati kehidupan bersama Allah kalau mereka tetap berada. Nah, maka karena mereka sudah memakan pohon yang baik dan yang jahat, mereka sudah berdosa, maka mereka itu dikeluarkan dari Firdaus, oke, dari Taman Eden yang adalah taman kebahagiaan, taman kehidupan. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa nanti karena sudah keluar dari taman yang bahagia, ya, yang hidup ini, kemudian tidak masuk surga karena mereka sudah diusir dari tempat itu? Kita tidak tahu kelanjutan cerita. Tetapi kisahnya mirip-mirip dengan Musa. Musa tidak masuk tanah terjanji karena kejadian di Masr dan Meribah ketika dia menggantikan posisi Allah. Ya, ya. Tuhan Allah suruh untuk mengatakan kepada batu supaya batu itu mengeluarkan air, tapi apa yang dibuat Musa? Dia ngetok. Jadi itu saja. Lalu kemudian dia katakan, lihatlah, bukankah Tuhan yang harus bertanggung jawab? Mau katakan, bukan saya loh, Tuhan, tetapi Tuhanmu tidak tanggung jawab. Tapi coba lihat, saya ketuk keluar air. Hebat kan saya? Jadi Musa tidak masuk. Pertanyaannya, apakah kemudian Musa tidak masuk surga meskipun dia tidak masuk tanah perjanjian? Ke dalam transfigurasi di atas Gunung Tabor, ya, Musa hadir lagi bersama Yesus dan berbicara tentang kepergian Yesus ke Yerusalem bersama Elia. Lah, kalau Musa tidak masuk surga hidup bersama Allah, pasti Allah tidak menghadirkan dia untuk ngomong-ngomong sama putranya di atas gunung. Karena dalam kitab suci, mereka yang boleh memandang wajah Allah itu adalah mereka yang hidup benar. Nah, pertanyaannya sama, retoris. Apakah Adam dan Hawa yang sudah keluar dari Taman Eden itu, Firdaus, yang dipakai oleh Yesus sebagai pralambang surga kepada penyambung, hari ini engkau akan bersama aku di Taman Firdaus, juga tidak akan masuk ke kehidupan yang kekal? Saya tidak tahu. Nanti mati kita tanya saja mereka berdua ya. Ya. Oke. Baik.
Kita lanjutkan dulu dengan pertanyaan dari Pak Yohanes. Akibat dosa-dosa yang dipaparkan Romo, salah satunya ialah menyalahkan orang lain. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah pengorbanan Yesus di kayu salib juga menghapus akibat-akibat dari dosa itu? Karena saya melihat sampai hari ini akibat-akibat dosa itu tetap ada. Jadi akibat dosa salah satunya adalah menyalahkan orang lain. Baik, kalau kita lihat ajaran tentang dosa asal itu kan berasal dari salah satu teks yang kutip tadi ya, Roma. Oke, baik. Karena satu orang yang berdosa di Taman Eden, semua orang ikut berdosa. Ada yang katakan ini tidak adil karena kita menanggung dosa orang lain. Ya, tapi dosa asal itu adalah keadaan, ya, bukan perbuatan. Dengan kata lain, tidak berarti kita begitu lahir langsung berbuat dosa, tidak, tapi keadaan. Keadaan itu yang kemudian ya hasrat, kecenderungan untuk berdosa itu yang kemudian disebut dengan konkupisенsia. Jadi dosanya diampuni, oke, dihapuskan akibat-akibatnya, tapi kecenderungan konkupisенsia untuk berdosa selalu ada. Ya. Yesus menghapus dosa, tapi kecenderungan kita untuk berdosa selalu ada. Jadi yang kita warisi itu apa? Bukan dosa mereka, tetapi kecenderungan kita untuk selalu berdosa. Nah, sekarang saya tanya balik. Apakah setelah diselamatkan Yesus, Bapak tidak pernah berdosa lagi, tidak ingin untuk berdosa? Ya, dengan mata, telinga itu selalu ada kan, termasuk saya. Ya, jadi dosanya dihapus, ya, akibat-akibatnya dihapus, ya, tetapi kecenderungan dari dalam, ya, keinginan untuk berdosa itu selalu ada. Itulah ajaran dosa asal, ya, dari Roma itu. Baik. Oke. Pertanyaan dari S. Lingga itu tadi sebetulnya sudah di-cover dalam pertanyaan dari Bu Tuti ya, tentang ayat 22 itu. Sudah Ya. dijelaskan, jadi tidak perlu diulang di sini. Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Hadi lagi. Tuhan Allah mengutuk ular sehingga akan memakan debu tanah sepanjang hidupnya. Saya merasa hal ini sulit untuk disambungkan dengan bukti dari ilmu hewan yang mengatakan bahwa ular adalah hewan karnivora dan memakan kodok, burung, dan lain-lain. Saya bukannya mengatakan Tuhan tidak benar, saya percaya sempurna. Tetapi dapatkah Romo menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksudkan dari ayat ini? Apakah ada sebuah perumpamaan yang dimaksudkan di sini? Ya. Ular dari dulu memang jalannya merayap ya, dan dia makan yang hidup-hidup ya. Tapi yang mau dikatakan itu apa? Coba lihat kerangka teksnya. Pada awal ular begitu percaya diri, membawa-bawa nama Allah, ya, begitu arogan, ya. Tuhan Allah berfirman, yang meyakinkan. Tapi dengan membuat dia, ya, merayap di debu, makan debu, Tuhan itu sebenarnya itu satu tindakan merendahkan si jahat itu, ya, merendahkan dia, ya, membuat dia seperti tanah. Jadi bukan dalam arti seperti yang kita pahami bahwa dia makan debu, sama sekali tidak. Ya, jadi lihat awalnya dia begitu merasa diri begitu tinggi, ya, membawa-bawa nama Allah dan lain-lain. Tapi kemudian sebagai hukumannya membawa-bawa nama Allah, ya, dia dihukum itu kemudian direndahkan sampai ke debu. Ya, itu maksudnya. Ya. Jadi Oke. selalu harus baca teks itu dalam satu kerangka ya, dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya. Ya. Pertanyaan dari Pak Anang. Tuhan Maha Mengetahui. Jadi Hawa akan makan buah terlarang juga Tuhan mengetahuinya. Mengapa Tuhan menciptakan pohon terlarang tersebut? Alangkah baiknya jika pohon terlarang itu tidak ada, sehingga manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Baik, itu satu pengandaian ya. Ya, pengandaian. Pengandaian kalau tidak ada, ya pasti aman ya. Tapi yang mau dikatakan itu apa? Bahwa pohon itu menambalkan superioritas ya kekuasaan Allah dibandingkan dengan semua yang lain, ya, termasuk manusia. Nah, kalau tidak ada larangan itu, lalu kemudian kita semua ini sama saja ya dengan Tuhan ya. Justru karena ada sesuatu yang tidak boleh kita sentuh,
dan itu menjadi miliknya Tuhan, maka kita bisa membedakan antara yang ilahi dan yang insani, antara yang surgawi dan duniawi. Jadi kalau tidak ada itu, ya kita kemudian sama saja tuh, tidak ada Tuhan jadinya. Jadi dia melarang itu untuk menunjukkan kemahakuasaan dan otoritasnya. Ya. Ya. Oke, yang terakhir, Kejadian bab 3:15 mempunyai arti bahwa perawan Maria suci tanpa dosa seperti yang dikatakan oleh umat Katolik. Apakah demikian? Ya, betul. Jadi itu tipologi Hawa baru. Jadi kalau lihat tipologi dalam perjanjian baru, ya Paulus katakan karena satu orang di Taman Eden, semua orang berdosa, satu pohon. Karena, ya nanti kemudian tipologinya, karena satu pohon di Golgota, semua manusia selamat. Maka salib-salib kita di gereja harus dari kayu. Karena itu, karena satu pohon di Taman Eden, Adam lama berdosa, karena satu salib pohon di Golgota, Adam baru Yesus, semua manusia selamat. Karena satu perempuan, Hawa lama, semua manusia dan keturunan berdosa, tapi yang dalam kitab Kejadian 3:15 itu tipologi perawan Maria yang Hawa baru yang mengalahkan ular, ya menginjak-injak ular. Tapi ingat yang paling penting keturunanmu, ya. Jadi dalam rasa sakit karena mengandung dan melahirkan ada sisi positif yaitu sisi soteriologi. Allah melalui perempuan itu menyiapkan satu keturunan, ya, yang akan melahirkan penyelamat, ya, keturunan. Jadi kata itu diulang-ulang, ya, itu benar, ya, itu tentu teman-teman kita yang non Katolik akan menafsirkan ayat itu berbeda, ya Bu, ya, ya, ya. Jadi yang membedakan kita dan mereka dan teman-teman yang lain, eksegesinya hampir sama. Yang membedakan kita itu arti rohani menurut iman kita. Ya. Masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Frans Lim. Adam diusir dari Eden karena Hawa. Ayub menderita karena Allah mengizinkan setan mencobainya. Namun istri Ayub hanya mengejek Ayub karena tetap percaya kepada Allah. Keduanya tidak menasehati istrinya. Kenapa? Seolah semuanya diserahkan ke Tuhan. Gimana tanggapannya, Dok? Baik, Pak Frans, memang keduanya kemudian diusir dari Eden, ya, tapi ingat itu juga bagian dari pemulihan karena masih diberi kesempatan untuk hidup tapi di tempat yang lain. Seandainya itu Allah tidak memiliki sifat yang demikian, pasti langsung dimatikan. Selesai itu karena melawan. Oke, satu. Yang kedua, Ayub bacanya juga harus sampai selesai 40, ya. Karena itu ceritanya berlanjut di sana. Kalau Pak Frans sudah pernah ikut seminar tentang kitab Ayub, ya mengapa orang-orang saleh justru menderita. Ya, kita tahu bahwa memang secara manusiawi, istri siapa yang tahan untuk melihat suami yang menderita tanpa sebab? Karena Ayub sendiri tidak tahu kenapa dia menderita. Allah pun sampai terakhir tidak memberitahu Ayub kenapa dia menderita. Tetapi yang pasti di sana adalah bahwa kemudian Ayub itu dipulihkan melalui berbagai cara. Itu yang pasti. Baik, jadi kitab Ayub juga seperti tadi pertanyaan dari mana asal kejahatan. Kitab Ayub juga bertanya tentang membuat kita bertanya tentang hal yang sama. Dari mana asal kejahatan, ya, yang menimpa orang-orang baik. Ya, itu diskusi tidak pernah selesai, Pak. Ya, the problem of evil, ya, tidak pernah selesai. Baik. Oke. Kita beri waktu beberapa menit untuk teman-teman yang mungkin masih ada yang mau bertanya. Boleh hidupkan mikrofon untuk bertanya secara langsung. Kalau tidak sempat menulis chat. Kelihatannya tidak ada yang bertanya. Sudah, terima kasih banyak untuk semua perhatian. Mungkin Romo Yonas sedikit umumkan program lanjut pada pekan depan. Baik. Selasa depan kita mulai masuk ke bagian kehidupan manusia di luar Eden. Ya. Kejadian bab 4. Jadi tolong baca Kejadian bab 4, ya. Jadi Eden sudah selesai, yang indah
yang rusak, kemudian Allah memulihkan, tapi kemudian mereka pindah tempat ya, pindah ke tempat yang baru di luar Eden. Baik, itu untuk Selasa depan akan dipandu oleh Pater Aurel. Saya masih di luar kota. Baik, Oke. terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua perhatian teman-teman. Berhubung tidak ada lagi yang ingin mendalami lebih lanjut, pertanyaan juga tidak ada, maka kita hendak mengakhiri program kita malam ini. Masing-masing diharapkan untuk membaca Kejadian bab 4 itu, baca secara kritis, mulai garis bawahi apa yang ingin ditanyakan, lihat mungkin ada persoalan yang muncul dalam refleksi dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah baca dengan teliti. Kalau perlu kata demi kata, ayat demi ayat, agar bukan hanya kita mempersiapkan diri untuk pendalaman dalam KKS, tetapi juga kita membiarkan firman itu berbicara kepada kita melalui bacaan secara teratur yang kita lakukan tersebut. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Romo Yonas atas pendampingan malam ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk semua teman dari berbagai tempat di Indonesia ini. Dan ini baik sekali bahwa kita boleh terus bersama-sama mendalami firman. Mari kita menutup acara kita malam ini dengan doa, lalu kita akhiri dengan berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi kami kesempatan untuk mendalami firman-Mu, merenungkan firman-Mu, berusaha memahami firman-Mu, dan memohonkan kekuatan dari-Mu agar kami boleh menerapkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah apa yang telah Kau mulai dalam diri kami, peliharalah agar ia menghasilkan buah yang bermanfaat, tidak semata-mata untuk diri kami, tapi juga untuk sesama kami. Untuk itu kami hendak memuji Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Berkat Allah Tunggal Maha Kudus kiranya menaungi saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.